Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Syahani Putri dengan NIM 240020057 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan anak dan remaja. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Pendidikan anak adalah proses pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah dasar sekitar 6-12 tahun untuk mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan dasar, sikap, serta nilai moral sebagai landasan bagi perkembangan pribadi dan sosial anak. Pendidikan remaja adalah proses pendidikan yang ditujukan kepada individu pada masa remaja sekitar 12-18 tahun yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, membentuk kepribadian, serta mempersiapkan remaja agar mampu menghadapi kehidupan, bermasyarakat, dan pendidikan lanjutan. Dari data yang didapat, dapat dikatakan bahwa berdasarkan Susenas 2024, hanya 27,32% anak usia 0 sampai 6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan prasekolah. Artinya, lebih dari 70% anak usia dini belum tersentuh pendidikan terorganisir sebelum SD. Dari anak yang mengikuti PAUD, 68,98% berada di TK atau BA atau RA. Sementara layanan PAUD lainnya masih kurang diminati atau belum merata. Selain itu, partisipasi PAUD holistik integratif PAUD HI baru mencapai sekitar 36,3% dan hanya sekitar 50% anak usia dini yang memperoleh layanan PAUD yang tergolong berkualitas. Ketimpangan akses juga terlihat secara wilayah. Papua dan daerah tertinggal lainnya memiliki tingkat akses PAUD jauh di bawah rata-rata nasional, sehingga jutaan anak kehilangan kesempatan belajar sejak usia dini. Pada jenjang anak dan remaja, UNICEF mencatat sekitar 4,1 juta anak dan remaja usia 7-18 tahun tidak bersekolah. Remaja dari keluarga termiskin memiliki risiko putus sekolah 5 kali lebih tinggi dibandingkan remaja dari keluarga kaya. Dari sisi kualitas hasil belajar, kurang dari 50% siswa usia 15 tahun mencapai kemahiran minimum membaca. Kurang dari 33% mencapai kemahiran minimum matematika. Walaupun 90,4% remaja menyelesaikan SMP dan 66,8% menyelesaikan SMA, data kemampuan literasi menunjukkan bahwa kelulusan belum sejalan dengan penguasaan kompetensi dasar. Selanjutnya, penyebab permasalahan pendidikan anak dan remaja. Yang pertama yaitu rendahnya akses dan partisipasi PAUD.
Data partisipasi PAUD yang hanya 27,32% menunjukkan bahwa layanan pendidikan usia dini belum menjadi kebutuhan utama bagi semua keluarga, terutama di daerah miskin dan terpencil. Faktor utama penyebabnya antara lain keterbatasan jumlah lembaga PAUD. Biaya pendidikan masih dirasa membebani keluarga miskin. Kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya stimulasi dini. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Risiko putus sekolah yang 5 kali lebih tinggi pada keluarga termiskin menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih sangat dominan. Anak dan remaja sering dihadapkan pada pilihan antara sekolah dan membantu ekonomi keluarga. Yang ketiga, kualitas pembelajaran yang belum optimal. Rendahnya capaian membaca dan matematika di bawah 50% dan 33% menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum fokus pada penguatan literasi dan numerasi. Metode mengajar masih kurang kontekstual dan interaktif, dan serta dukungan belajar di rumah relatif lemah. Dampaknya terhadap proses dan hasil pembelajaran yang pertama yaitu dampak pada anak usia dini. Anak yang tidak mengikuti PAUD cenderung kurang siap secara bahasa, sosial, dan emosional saat masuk SD. Mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran dasar, serta memiliki resiko tertinggal secara akademik sejak awal. Dampaknya pada anak dan remaja yaitu rendahnya kualitas pembelajaran berdampak pada lemahnya kemampuan membaca dan berhitung, prestasi akademik yang rendah meskipun tingkat kelulusan cukup tinggi, dan meningkatnya risiko putus sekolah pada jenjang lanjutan. Serta dampaknya pada jangka panjang. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, pengangguran remaja dan pekerja informal, serta siklus kemiskinan antar generasi. Berikut jalan keluar atau solusi yang didapat dilakukan. Yang pertama yaitu perluasan akses dan partisipasi PAUD. Penambahan layanan PAUD di daerah terpencil dan tertinggal, seperti penyediaan PAUD gratis atau subsidi bagi keluarga miskin. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesiapan belajar anak usia dini. Yang kedua, peningkatan mutu pembelajaran. Pelatihan guru PAUD, SD, dan SMP dengan fokus literasi dan numerasi. Penguatan pembelajaran aktif, kontekstual, dan menyenangkan. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki hasil belajar anak dan remaja. Yang ketiga, dukungan kesetaraan dan inklusi, di mana program afirmasi untuk anak miskin, disabilitas, dan daerah tertinggal, bantuan biaya pendidikan, dan insentif bagi sekolah inklusif. Tujuannya mengurangi kesenjangan akses dan hasil belajar. Serta yang keempat, kolaborasi sekolah dan keluarga. Edukasi orang tua tentang pentingnya stimulasi dini. Program pembelajaran berbasis keluarga di rumah, yaitu tujuannya untuk memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak. Berdasarkan data yang ada, permasalahan pendidikan anak usia dini, anak dan remaja di Indonesia bukan hanya persoalan akses, tetapi juga kualitas dan kesetaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar setiap anak Indonesia memperoleh hak pendidikan yang bermutu sejak usia dini hingga remaja. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.